Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tan Wan sudah berada di kota suci selama beberapa waktu. Demi memberikan kontribusi selama pertemuan Agung Kuil ini, dia baru-baru ini melakukan segala upaya. Kompetisi yang hampir dimulai pada hari berikutnya, Li Zengzi mendesaknya untuk berjalan-jalan dan mengendurkan indranya. Inilah mengapa dia keluar dari markas umum aliansi. Tepat sebelumnya, dia secara tidak sengaja melihat pemuda berpakaian putih ini berdiri di depan kertas pengumuman. Dengan kepekaannya yang tajam terhadap fluktuasi sihir, dia segera melihat sisi luar biasa dari pria ini. Dia memiliki perasaan yang sangat istimewa. Berdiri di sini, dia tampak seperti manusia, tetapi dalam pengertiannya, pria ini seperti masa cahaya yang sangat lembut, tampaknya tidak memberikan perasaan substansi. Cahaya lembut itu memberikan perasaan kelembutan yang luar biasa. Merasa sangat nyaman, perasaan tegangnya di ambang kompetisi menjadi sangat rileks ketika melihat punggung pemuda ini. Ini jelas bukan orang biasa. Kualitas khusus pemuda itu sangat menarik perhatian Tan Wan, dan dia hanya datang untuk menyelidikinya sebentar. Tanpa ragu, ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik pengguna yang ringan. Dari pakaiannya yang sederhana, itu seharusnya bukan penyihir. Jadi mungkinkah itu seorang imam? Seorang prajurit, pembunuh atau ksatria pasti tidak akan melepaskan fluktuasi elemen lembut seperti itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkannya. Esensi angin yang dia lepaskan tidak brutal sama sekali, tujuannya hanya untuk mengganggu gelombang ketenangan pemuda berpakaian putih ini. Hanya dengan mendorongnya ke belakang sedikit saja, perasaan damai itu harus segera dihentikan. Tapi yang mengejutkan Tan Wan, ketika esensi anginnya bersentuhan dengan punggung pemuda berpakaian putih itu menyebar tanpa suara, berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang berputar di sekelilingnya, dan bangkit untuk menghilang. Orang itu jelas tidak melakukan apa-apa, jadi mengapa esensi anginku menuruti nafasnya? Hanya napas yang dia keluarkan, tanpa transfer energi spiritual sedikit pun. Tan Wan penuh dengan ketidakpahaman, tetapi meskipun demikian, dia hanya merasakan misteri dari pria ini. Tanpa sadar, Tan Wan melangkah maju dan menutup celah dengannya, menepuk punggung pemuda berbaju putih itu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki niat jahat, dan tidak memiliki esensi angin di tangannya, tetapi beberapa energi spiritual terkumpul di telapak tangannya. Pada tingkat kultivasinya, dia mampu melepaskan sihir yang kuat bahkan tanpa mantra atau mantra apapun. Tapi kali ini, pemuda itu mundur. Dalam sekejap, dia bergeser 1 meter jauhnya, menyebabkan telapak tangan Tan Wan mendarat dengan hampa saat dia berbalik. Lama tidak bertemu, Tan Wan. Wajah pria jangkung ini muncul di depan mata Tan Wan tepat saat dia berbalik. Kemudian tubuhnya bergetar hebat, saat tatapannya langsung terpaku padanya. Wajah yang sangat tampan dengan rambut emas tersampir di belakang kepalanya, dan sepasang mata emas tanpa kenajisan sedikit pun. Senyum hangat di wajahnya terasa begitu murni, seperti aura yang menyebar darinya. Benar, mereka tidak bertemu selama hampir 5 tahun, di mana dia menjadi lebih tinggi, dan bahkan lebih mantap dan dewasa. Dia telah mendapatkan tampilan yang cukup kuat untuk menggantikan fitur mentah dari 5 tahun lalu. Jika Tan Wan menggambarkan sikapnya yang mengesankan, satu-satunya kata yang muncul di benaknya adalah sempurna. Itu dia, tapi bagaimana bisa, bukankah dia sudah lama menghilang? Wajah tampan ini terlalu dalam terukir dalam ingatan Tan Wan. Bukankah benar demi melampaui dia suatu hari bahwa dia telah berkultivasi begitu keras selama 4 tahun terakhir? Melihat anak laki-laki yang hilang ini benar-benar muncul kembali di hadapannya, Tan Wan merasakan detak jantungnya semakin cepat. Pria ini merasa seperti cahaya itu sendiri, keberadaan tingkat yang luar biasa dalam pikirannya. Salam kepala kuil Li atas namaku. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk kepada Tan Wan, sebelum pergi dengan berjalan tidak tergesa-gesa. Tan Wan hanya berdiri di sana, tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya setelah terlihat kosong selama beberapa detik, tetapi sosok putih itu telah menghilang sepenuhnya dari pandangan. Apakah itu dia? Apakah itu benar-benar dia? Aku tidak sedang bermimpi. Tan Wan bergumam dengan tidak pasti. Dia sebelumnya telah membayangkan berkali-kali adegan pertemuan mereka berikutnya. Bukankah itu untuk tujuan mengejarnya? Dia telah berkultivasi dengan sangat tekun. Tetapi melihatnya lagi, dia menyadari dengan kaget bahwa jarak antara mereka berdua semakin besar. Mengapa ketika saya melihatnya,
saya memiliki perasaan misteri yang sama seperti ketika saya melihat guru. Hanya saja, perasaan guru yang mendalam bahkan lebih lugas, sedangkan perasaannya hanya jauh. Jika dia benar-benar kembali, lalu bagaimana dengan rencana guru? Berpikir sejauh ini, Tan Wan tiba-tiba berubah pandangan, dan berlari ke arah yang berlawanan tanpa ragu-ragu. Angin sepoi-sepoi menempel di tubuhnya, mengubahnya menjadi sinar hijau yang menghilang ke cakrawala. Pagi. Fajar terbit secara bertahap, dan hamparan putih menjulang di atas langit biru tua. Kota suci sudah dalam keadaan ramai. Di sekeliling stadion besar aliansi adalah kerumunan yang tidak bisa ditembus, selain dari beberapa pintu masuk khusus. Tapi di sekitar stadion ini ada 10 layar proyeksi, menyiarkan panggung pertemuan Agung Kuil. Proyektor kristal ajaib telah ditemukan sejak lama, tetapi sangat jarang digunakan, karena konsumsinya sangat besar. Kristal ajaib dari langkah ketujuh hanya akan bertahan selama setengah jam sebelum kehabisan energi. Kristal ajaib dari langkah ke-9 akan membuatnya bertahan lebih lama, tetapi memasukkannya ke dalam proyektor ajaib akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat ditebus. Jadi dengan kata lain, mempertahankan siaran itu menghabiskan 10 kristal ajaib. Dan perburuan binatang ajaib dari langkah ke-9 tidak semudah itu. Itu adalah keberuntungan astronomi. Masa yang telah mengepung stadion besar aliansi ini bertujuan untuk mendekat ke layar ajaib, untuk melihat sejelas mungkin peristiwa luar biasa sekali dalam 10 tahun ini. Demi menjaga ketertiban di kota suci, aliran orang dipisahkan, dan hampir 20.000 praktisi dikerahkan oleh 6 kuil besar untuk menertibkan. Tapi tanpa ragu, ini adalah lokasi acara yang sebenarnya, hampir semua orang ingin menonton dari area ini. Ada beberapa waktu sebelum hari pertama kompetisi, tetapi area ini sudah ramai sejak lama. Beberapa orang bahkan mengadakan berbagai acara perjudian secara pribadi, beberapa bertaruh untuk urutan akumulasi poin di antara 6 kuil besar, beberapa bertaruh untuk nomor 1 di babak ini, dan beberapa bertaruh untuk juara terakhir. Aliansi hanya bisa menutup mata dalam situasi ini. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka awasi dengan sempurna. Namun, aliansi tidak akan pernah mendirikan kios judi mereka sendiri. Bagaimanapun juga, kontes tersebut melibatkan 6 kuil besar, melakukan itu pasti akan menyebabkan mereka dituduh mengendalikan hasil. Cuaca hari ini bagus, dengan awan tipis melayang di atas langit, sebagian besar tertutup warna biru tua. Saat matahari terbit, perasaan pembersihan menyebar ke orang-orang. Matahari terbit menyinari seluruh bumi. Setengah jam kemudian, 6 pintu masuk stadion dibuka, dan penonton mulai masuk di bawah pemeriksaan ketat. Para penonton yang bisa masuk ke dalam stadion besar aliansi harus menghabiskan banyak uang, atau telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk aliansi. Dua sosok kekanak-kanakan dengan cepat menarik semua perhatian di sekitarnya karena mereka terlalu cantik. Gadis yang mengenakan gaun merah memiliki temperamen yang berapi-api dan penampilan yang mempesona, tetapi matanya sangat jernih. Di sisinya ada gadis lain yang mengenakan rok putih, yang kemurniannya yang halus membuatnya tampak seperti makhluk superior. Wah, Ye Wei Yang dan Feng Linger. Seseorang mengenali mereka. Benar, dua wanita cantik mutlak ini adalah pemimpin rumah lelang besar aliansi saat ini, cantik dan memiliki kekayaan dan otoritas yang sangat besar. Tetapi poin terpenting bagi banyak tokoh laki-laki adalah bahwa mereka berdua belum menikah. Segera, panggilan nama mereka bergema di sekitar seperti gelombang besar. Ye Wei Yang memiliki ekspresi tersenyum, melambai pada masa di sekitarnya tanpa jeda. Tapi Feng Linger jauh lebih tenang, hanya maju dengan tenang. Perbedaan temperamen kedua gadis itu memberi mereka popularitas yang lebih besar di antara orang-orang, tetapi, sayang sekali, gadis-gadis ini memiliki pembangkit tenaga listrik dari 6 kuil besar yang berjaga di sisi mereka. Menerobos mereka sama sekali tidak mungkin. Ketika sosok kedua gadis itu menghilang di pintu masuk stadion, seruan yang bersemangat itu berangsur-angsur menjadi tenang. Penonton hanya punya waktu setengah jam untuk memasuki venue. Terlambat tidak dapat diterima karena 6 pintu masuk ditutup dengan sangat cepat. Para penjaga kemudian menjadi lebih ketat, karena mereka tahu bahwa kontestan yang sebenarnya akan segera tiba. Tepat pada saat ini, sebuah kelompok aneh telah muncul di pintu masuk pertemuan Agung Kuil. Berjumlah 10, mereka semua mengenakan jubah besar, dan bahkan wajah mereka disembunyikan, saat mereka langsung masuk ke dalam Stadion Night.
Orang yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk adalah seorang ksatria dari langkah ke-8 yang mengenakan Mithril Foundation Armor. Melihat kelompok itu datang, dia hanya bisa mengerutkan alisnya. Apa yang dilakukan orang-orang yang menjaga pintu masuk? Itu sudah melewati waktu yang tepat, namun mereka benar-benar diizinkan masuk. Dengan lambaian tangannya, dia mencegat orang-orang ini, tetapi dengan sangat cepat mengerti mengapa mereka diizinkan lewat. Sebuah lencana brilian muncul tepat di depan matanya. The Mithril Foundation Knight memukul dadanya dengan tangan kanannya, secara bergema melakukan penghormatan ksatria standar, dan benar-benar membuat pengecualian dengan membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Banyak orang melihat adegan ini, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Di mata mereka, mereka jelas beberapa orang dari kuil ksatria. Setelah episode kecil ini, peristiwa yang benar-benar menggetarkan terjadi. 6 tim muncul dari 6 lintasan berbeda. Ini adalah 36 ksatria, 36 penyihir, 36 pembunuh, 36 prajurit, 36 pemanggil, dan 36 imam, yang semuanya masuk secara bersamaan dari semua pintu masuk stadion. Mereka semua mengenakan peralatan yang melambangkan kuil mereka sendiri. Target perhatian tertinggi adalah dari kuil ksatria, yang memimpin mereka memiliki tubuh tinggi. Baju besi birunya menyebarkan aura keperkasaan yang tak tertandingi. Itu adalah baju besi yang diubah dari tahta ketertiban dan hukum surgawi. Di belakangnya ada deretan ksatria lapis baja yayasan emas, yang pemandangan keemasannya yang cerah dan mempesona menyilaukan mata orang-orang. Para kontestan dari kuil ksatria telah datang, ksatria surgawi Long Tianying dan 35 ksatria yayasan emas di bawah kepemimpinannya. Ini adalah kekuatan terbesar sebenarnya dari kuil ksatria. Ksatria yayasan emas di depan bahkan menyebarkan kilatan oranye dari tingkat epik. Untuk sesaat, sorakan orang-orang memuncak. Berapa kali dalam hidup mereka dapat melihat begitu banyak alat dan peralatan surgawi tingkat epik dan legendaris. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Sorak-sorai bisa terdengar di setiap sudut kota suci. Pembangkit tenaga 6 kuil besar memasuki Stadion Agung Aliansi, dan pertemuan Agung Kuil akhirnya akan dimulai. Di dalam Stadion Agung Aliansi, ini benar-benar berbeda dari kompetisi perburuan iblis. Pada saat yang terakhir, bagian dalam stadion dibagi menjadi 3 area, yang masing-masing ditugaskan ke kuil. Tapi area yang terbagi ini sekarang benar-benar bersatu menjadi satu, bagian dalam stadion besar terhubung menjadi satu lapangan besar. Setiap orang yang masuk pasti sosok yang mengejutkan. Di 6 arah ada 6 ruang tamu terhormat. Mereka ditinggikan, dan semua bisa melihat ke bawah di atas panggung dari ketinggian. Jangan berpikir bahwa ini hanya area untuk penonton, para tamu di sini adalah pembangkit tenaga listrik atau tokoh besar dalam keseimbangan kekuatan aliansi. Dan mereka memikul misi penting, untuk membangun penghalang pertahanan yang menutupi seluruh stadion besar aliansi melalui susunan ajaib di ruang tamu. Kontestan di Great Gathering Kuil semuanya adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8. Tingkat menakutkan apa yang akan dicapai oleh fluktuasi energi spiritual selama bentrokan mereka. Tanpa penghalang pertahanan yang cukup kuat, stadion ini sudah akan hancur hanya dalam beberapa pertandingan. Kecuali yang ada di ruang tamu kehormatan, sisanya hanya kontestan di tempat istirahat mereka. Setelah 36 orang di setiap kuil masuk, mereka kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menunggu dimulainya pertemuan besar kuil secara resmi. Para kontestan 6 kuil besar semuanya telah memasuki stadion. Direktur wasit, tolong beri instruksi Anda. Sebuah suara yang kuat dan energi bergema melalui panggung di sisi kuil ksatria. Segera, sebuah suara yang kuat terdengar, tutup pintunya. Sampai kontes berakhir, tidak ada yang akan diizinkan untuk melewatinya. Ya. Bersamaan dengan suara tabrakan yang nyaring ini, 6 gerbang ditutup perlahan yang dijaga oleh pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 dari masing-masing kuil. Sebuah suara penuh Agustus menyebar, "Saya Chen Zidian, wasit untuk Great Gathering Kuil tahun ini. Tahun ini, 54 pemburu iblis akan bertindak sebagai wasit, memastikan keadilan dan kesetaraan. Aturannya sudah diumumkan sejak lama, jadi saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Biarkan upacara pengundian dimulai untuk tahap pertama, kompetisi individu. Chen Zidian, legenda manusia dan kapten dari Demon God Slayers Demon Hun Squad.